Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, Pendi. Pendi, perkenalkan saya Pendi dengan NPM 22311054, kelas pemrograman web SI 22B. Pada video kali ini, saya akan membahas database dan integrasi pada website. Nah, pengenalan pada database. Definisi. Database adalah kumpulan data yang terorganisir, dirancang untuk menyimpan dan pengambilan data yang efisien. Data kelompok, data dikelompokkan ke dalam tabel dengan kolom dan baris yang terstruktur. Jenis database. Ada beberapa jenis pada database, termasuk database relasional, yaitu SQL, dan database NoSQL. Jenis jenis Setiap jenis memiliki keunggulan dan kelemahan. Dipilih sesuai dengan kebutuhan pada website. Nah, peran database dalam website yaitu penyimpanan data. Database dapat menyimpan berbagai data, mulai dari informasi, penggunaan, konten website, hingga pengaturan website. Yang ada lagi manajemen konten, yaitu database dapat memfasilitasi manajemen konten yang dinamis, konten yang dapat diubah dan diperbarui dan ditampilkan secara fleksibel berdasarkan permintaan. Dan ada integrasi layanan. Database mendukung integrasi layanan pihak ketiga seperti sistem pembayaran, analitik, dan platform sosial. Koneksi antara website dan database. Yang pertama, bahasa pemrograman. Website menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP, Python, atau JavaScript untuk berinteraksi dengan database. Yang kedua ada Driver Database. Driver Database memungkinkan website berkomunikasi dengan sistem database tertentu, seperti MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB. Yang ketiga ada Query Language, yaitu bahasa query seperti SQL digunakan untuk mengirimkan permintaan data ke database dan menerima hasil yang diminta. Nah, di sini ada mengambil data dari database. Yang yang ke satu ada query. Query SQL dikirimkan ke database untuk mengambil data yang diinginkan. Yang nomor dua ada hasil. Database dapat mengembalikan hasil query dalam bentuk tabel data siap diproses oleh website. Yang ketiga ada tampilan. Pada tampilan ini, website akan menampilkan yang dapat diambil dalam format yang mudah dipahami oleh pengguna. Menyimpan data ke dalam database, seperti input data, penggunaan memutuskan data formulir melalui formulir website. Dan yang kedua ada validasi, website memvalidasi data untuk memastikan keakuratan dan keamanan pada data. Dan yang ketiga ada penyimpanan, data yang valid disimpan ke dalam database yang sesuai. Nah, di sini memperbarui data dalam database. Yang pertama ada identifikasi, yaitu website mengidentifikasi data yang ingin diperbarui. Dan ada perubahan, yaitu pengguna melakukan perubahan pada data yang teridentifikasi. Dan terakhir ada update. Query SQL digunakan untuk memperbarui data dalam database. Nah, menghapus data dari database. Seperti pada seleksi, website mengidentifikasi data yang ingin dihapus. Setelah itu dikonfirmasi, pengguna mengkonfirmasi penghapusan data. Dan yang terakhir adalah penghapusan data. Query SQL digunakan untuk menghapus data dari database, seperti gambar yang ada di samping, yaitu delete. Nah, contoh implementasi formulir pada PHP, yaitu POM. Formulir HTML mengumpulkan data dari pengguna. Sedangkan PHP, skrip PHP memproses data formulir dan mengirimkannya ke database. Dan ada database. Database dapat disimpan dalam tabel database yang sesuai.
Soal latihan dan jawaban. Seperti soal nomor satu, buatlah kode PHP untuk menghubungkan database MySQL dengan MyDB. Sehingga username root dan password kosong. Soal nomor 2, buatlah kode PHP untuk menampilkan data dari tabel user dan file dengan nama dan email. Jawaban nomor satu dan nomor 2 ada pada di bawah soal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.